Pada malam hari ini saya ingin membahas, kebetulan ini kan tadi di grup itu ada yang mengirim salah satu hadis Nabi tentang keutamaan negeri Yaman. Kemudian ada oknum Habib yang menyampaikan hadis ini dalam riwayat Sahih Muslim. Ini saya bacakan dulu. Ya, koplok dulu. Nah, nanti saya bacakan dulu hadis yang dibacakan oleh salah satu oknum Habib. Nggak saya sebutin namanya dulu ya. Syarahnya nanti saya baca juga, karena kebetulan kita gak bawa syarah Sahih Muslim, lupa ya. Itu tadi saya hubungi Amar Lumajang, santri Abuya juga. Saya bilang itu di bab Fadhail, coba di foto dikirim syarahnya. Nah ini masalahnya kalau nggak dibaca syarahnya, nanti orang Yaman kepedean. Begitu. Ini kan orang itu kadang-kadang membaca tekstual hadis ini kurang lengkap. Sebenarnya oknum Habib tersebut menyampaikan hadis ini, saya yakin satu, itu doktrin rasis supaya kita warga Indonesia tunduk sama mereka. Maka ada kalimat yang mengatakan dari mulutnya oknum Habib tersebut, Indonesia milik walita tarim, kan begitu. Lawan ya, lawan lah. Nih, dengerin dulu ya, yang dibacakan ini saya dikirim di grup ya. Jadi oknum Habib mengatakan begini, tidak ada umat Nabi Muhammad manapun yang berani meminum telaga Kanjeng Nabi, kecuali orang yang pertama meminum telaganya Kanjeng Nabi itu orang Yaman. Itu yang disampaikan oleh oknum Habib. Terus kita nggak punya kesempatan. Inna a'tainakal kautsar itu nggak ada kesempatan kita. Hebatnya lagi doktrin mereka menggunakan matan hadis ini tanpa menjelaskan syarah dari Sahih Muslim. Saya bantah nih. Oknum Habib itu mengatakan begini, buka aja di YouTube-nya, lagi rame nih. Inni labi ukri haudi azudun nasa li ahlil yamani adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim, rawahu Muslim. Yang artinya begini, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kata Nabi. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum telagaku selain dari penduduk Yaman. Tujuannya agar penduduk Yaman meminum telagaku terlebih dahulu. Lalu akan aku pukulkan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Akhirnya dengan tekstual hadis ini mengklaim penduduk Yaman lah yang akan menjadi orang pertama kali meminum telaga Kanjeng Nabi. Kalau secara rasional kita tanya balik, lalu bagaimana dengan Raja Abroha? Raja Abroha ini dia adalah raja Nasrani yang berasal dari Yaman, di bawah penaklukan Habasyah, Ethiopia, Afrika. Tapi orang nggak mau, orang Yaman pastinya, oh itu kan orang Habasyah, Raja Habasyi kok, dari Afrika. Kalau di dalam literatur sejarah, Raja Abroha ini yang mau menghancurkan Ka'bah ketika Amul Fil, ketika Kanjeng Nabi lahir, dia sudah menjadi gubernur di Yaman. Karena dari kerajaan Habasyah yang dipimpin oleh Raja Abroha, dia berhasil menaklukkan kerajaan Himyar yang ada di Yaman, Nasrani dengan Yahudi. Kan begitu. Terus kemudian karena orang Yaman ini yang ketika gubernurnya Abraha, dia iri. Kok kenapa Ka'bah ini kok banyak yang mengunjungi? Dia bikinlah patung-patung di Yaman yang sekian banyak besar-besar, ingin menandingi Ka'bah. Tapi nyatanya gak berhasil. Makanya punya keinginan menghancurkan Ka'bah, walaupun pada akhirnya mati istiad tuh. Kenapa saya ceritakan itu? Kalau memang itu untuk keluarga Yaman, penduduk Yaman, bagaimana dengan Abraha? Apakah dikasih haudnya Nabi? Kira-kira mungkin nggak pasukan Abraha, orang-orang biadab yang ingin menghancurkan Ka'bah ini diberi talaga oleh Nabi? Gak mungkin secara rasional. Kan begitu. Belum lagi di Yaman juga banyak juga orang Nasrani, Yahudi sampai dini hari juga banyak. Nah, dengan tekstual ini dia mengklaim seakan-akan hanya penduduk Yaman lah yang pertama kali meminum telaganya Nabi. Bisa dipahami ya? Ini jelas-jelas menjelaskan tekstual hadis yang keliru. Makanya harus ada syarah. Makanya saya tanya, lalu kalau Raja Abroha gimana itu? Oh, dia juga gubernurnya Yaman kok. Pelopor yang akan menghancurkan Ka'bah ini adalah pasukan Abraha yang pada waktu itu sudah menjadi gubernur. Yang keras gubernur Yaman, sejarah itu. Ya apa sih ya? Nih, saya bacakan. Ini udah dikirim sama Kanjeng Amar. Nih, sekarang gak bawa saranya. Nah ini nih. Hadis ini dibuka barusan.
Catatannya ya, di Sahih Muslimnya adalah Kitabul Fadail hadis yang ke-2301 yang dinukil oleh Habib tersebut. Ini ya. Kayaknya mati nggak ya? Nggak bisa. Oke. Nah, hadis yang ke-2301. Kita buka syarahnya. Yang dimaksud dengan hadis tersebut itu apakah betul atau tidak? Saya bacakan. Jadi saya jidat akhirnya kan mereka. Begini. Di dalam syarahnya begini penjelasannya. Makanya kalau orang yang istilahnya sering mengatakan Yaman itu lebih mulia daripada Indonesia, ya udah aja balik ke Yaman, kan enak sudah. Itu lebih simpel. Kenapa kita bahas seperti ini? Mereka duluan yang membahas ini. Dan itu doktrin rasis. Emangnya di Indonesia nggak ada walinya? Kan begitu. Kita bacakan. Waqila qauluhu sallallahu alaihi wasallam azudun nasa li ahli Yaman adribu bi'asaya hatta yarfadu alaihim. Yang hadis tadi. Jadi Nabi kan mengatakan dalam tekstual Sahih Muslim begini. Kelak nanti aku akan berada di dekatnya telagaku. Dan saya akan menunggu. Kalau ada orang lain selain Yaman yang mau meminum telaga itu, akan aku singkirkan, kata Nabi. Sebelum orang Yaman dulu yang minum. Kan begitu. Tekstualnya seperti itu. Jadi mereka akhirnya kepada yang kalau begitu ya Abraha juga minum dong. Orang Yaman. Betul gak? Kemudian kaisar-kaisar dari suku Himyar yang Yahudi juga minum dong. Maka dijelaskan dalam syarahnya. Ma'nahu. Nah. Atradun nasa anhu ghairu ahlil yamani liyarfadu ala ahlil yaman wa hadhihi karamatun li ahlil yaman fi taqdimihim. Satu catatan. Fi syarabi minhum majazatan lahum bi husni son'ahim ya. Wa taqdimihim fil Islam wa ansari minal yaman fayadfa'u ghairahum hatta yashrabu kama dafa'u fid dunya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada 3 syarat kalau kita lihat alasannya. Orang yang akan pertama kali meminum telaga Nabi itu. Memang betul. Artinya orang Yaman ini yang dicatat dalam hadis yang pertama kali akan meminum telaga Nabi. Ini adalah bentuk kemuliaan penduduk Yaman. Fi taqdimihim fi syarabi minhu, sehingga nanti menjadi orang yang pertama meminum telaga tersebut. Majazatan. Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu itu ada namanya maf'ul li ajli, alasan. Nah, ini mungkin ya lupa bacanya. Lahum bihusni son'ihim atau son'ihim. Satu, bagi mereka orang Yaman yang perbuatannya baik. Catat ya. Ya kalau urusannya mau orang Yaman mana saja, kalau dia nggak takwa, dawir ngapusi yo. Boleh dikasih wajib ya. Nah ini ada majazan, maf'ul li ajli. Terus yang kedua, wataqaddumihim fil Islam. Dan orang-orang Yaman yang dulu pertama kali masuk Islam. Contohnya siapa aja? Ka'ab bin Ahbar, Salman Al-Farisi. Itu. Terus wal ansar minal Yaman. Dan sahabat-sahabat Ansar dari Yaman. Dia tadi yang sampaikan. Artinya orang yang benar-benar menolong agama Allah. Menolong kanjeng Nabi. Maka nggak bisa. Kecuali di dalam syarah ini tidak ada kalimat majazatan lahum bihusni sona'ihim wa taqaddumihim fil Islam wal ansari minal Yaman. Kalau nggak ada kalimat itu, silakan klaim. Karena hadis ini secara tekstual saja, kalau kita presentasikan dengan hadis Nabi yang sahih, yang lafadz lalil arabiyyin lalil ajamin, itu sudah terbantahkan. Waktu haji wada terakhir kanjeng Nabi sebelum wafat sudah wasiat. Kanjeng Nabi itu menyampaikan gak ada orang Arab lebih hebat daripada orang Ajam, begitu juga orang Ajam lebih hebat daripada orang Arab, orang yang kulit warnanya hitam lebih hebat daripada yang merah, gak ada, sama saja. Ukurannya tetap takwa ukurannya. Ini mengklarifikasi, menjelaskan hadis tadi. Itu terbantahkan. Maka kalau kita mendengar mereka kemudian menyampaikan tekstual hadis tadi bahwa orang yang pertama kali itu adalah penduduk Yaman, karena dia tidak memberikan majazatan, alasan. Sementara di dalam syarahnya ada 3 alasan. Orang Yaman yang memang satu, perbuatannya baik, punya akhlak, punya etika. Kemudian orang Yaman yang lebih dahulu masuk Islam, dan orang Yaman menjadi sahabat Ansor. Itu. Nah ini yang harus diklarifikasi. Nah kalau orang yang awam mendengar ceramah dari oknum tersebut, ya maksudnya, iya ya, berarti kita harus memuliakan mereka.
Karena begitu, nanti mindsetnya begitu. Gitu ya. Nah ini saya udah dipotoin sama Kang Amar. Gitu ya. Nah inilah nanti ya. Pokoknya ini sarahnya ya. Mesti tandain. Jadi intinya, yuklah. Kalau masih betah di Indonesia jangan dawir seperti itu. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, mereka sampai berkuasa sampai sekarang, itu ada negosiasi snok dengan Hindia Belanda. Sudahlah itu mah. Karena mereka yang memulai rasis, makanya kita sering katakan, unik ini rasis katanya. Gitu kan. Sementara yang mendoktrin rasis itu mereka duluan. Jadi jamaahnya orang kita Indonesia, dia ceramah di forum. Umat Nabi Muhammad yang paling duluan minum telaga Nabi adalah orang Yaman, penduduk Yaman. Maka tidak ada orang yang mulia melebihi daripada orang Yaman. Sudah, orang Indonesia ya matur-matur aja, mohon. Kan ngeri. Berarti kalau begitu, dia menyembunyikan daripada makna hadis tersebut. Diambil matan tekstual hadis yang namanya, makanya ada judul menjaga marwah kitab. Tekstual hadis itu dibacakan hanya matan hadisnya saja untuk dijadikan doktrinisasi supaya klaim mereka tetap unggul. Nauzubillahi min. Waduh, itu saja ya saya ingin menjelaskan, membantah itu. Ini udah dilawan, santai aja. Kalau maju ke pondok, wah, lawan. Gitu ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.